Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping berpikir keras di dunia surga dan bumi ini. Chen Ping sepertinya tidak dapat menemukan penolong apapun. Sekarang selain keluarga Gao dan Kabupaten Jialing yang mungkin bisa membantu, tidak ada yang akan membantunya. Namun Kabupaten Gaojia dan Jialing keduanya terlalu jauh, dan air dari jauh tidak dapat memuaskan dahaga orang-orang di dekatnya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan Demon Imperial City sendiri untuk menghentikan serangan Mingli Imperial City. Sekarang kami harus mencari tahu sendiri dan kami tidak bisa menaruh harapan kami pada orang lain. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan sebenarnya dari kota Raja Mingli? Sekarang pasukan kota Raja Mingli dikerahkan. Apakah penjaga di kota Raja Mingli akan kosong? Chen Ping bertanya pada Yi He. Kali ini Raja Li secara pribadi memimpin tim dan mengerahkan sebagian besar personel di kota Raja Mingli. Penjaga di kota Raja Mingli memang kosong. Mungkinkah Tuan Chen ingin menyerang kota Raja Mingli dan memaksa Raja Li kembali membantu untuk meringankan krisis di kota Yao Huang? Begitu Yi He mendengar pertanyaan Chen Ping, dia tahu apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Tidak buruk, Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, ide Anda sangat bagus, tapi sayang sekali seluruh kota Kekaisaran Iblis sekarang dikelilingi oleh pasukan kota Raja Mingli, dan bahkan jalan rahasia dijaga oleh pasukan pihak lain, kami tidak bisa mendapatkannya keluar sama sekali. Jika kamu tidak bisa hidup tanpa kota Kekaisaran Iblis, bagaimana kamu bisa menyerang kota Kekaisaran Mingli? Yi He juga tahu metode ini, tapi dia tidak bisa mengirimkan satu tentara pun. Pasti ada solusinya, semua orang cepat istirahat malam ini, kota Raja Mingli pasti akan menyerang besok. Chen Ping tidak memikirkan bagaimana cara meninggalkan kota Kekaisaran Iblis saat ini, agar Raja Li tidak mengetahuinya, jadi biarkan semua orang beristirahat dulu, dan perlahan pikirkan cara. Yi He mengangguk, lalu mengajak Yixia beristirahat. Chen Ping tidak pergi beristirahat, tapi membawa Ji Yun langsung ke tembok kota. Melihat tumpukan mayat dan lautan darah di bawah tembok kota, Chen Ping tahu bahwa pertempuran besok pasti akan lebih brutal daripada hari ini. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi dalam menghadapi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang yang bertarung, kekuatannya sendiri benar-benar tidak berdaya. Chen Ping juga ingin menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu. Tetapi Raja Li tidak lemah, dan selain Raja Li, pasti ada banyak ahli yang melindunginya. Jika Chen Ping ingin masuk ke kamp musuh dan menangkap Li Wang itu, saya khawatir itu tidak akan mudah. Tuan Chen, ada cahaya spiritual yang berkedip-kedip di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Jelas bahwa formasi telah diletakkan, jadi Tuan Chen tidak perlu terlalu khawatir. Ji Yun melihat kelap-kelip lampu di sekitar kota Kekaisaran Iblis. Jelas bahwa formasi telah diletakkan. Terlebih lagi, di kota seperti kota Yao Huang, formasi besar di sekitarnya tidak boleh lemah, dan tidak akan mudah untuk ditembus. Chen Ping telah lama menemukan formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, tetapi formasi ini tidak terlalu kuat dan tidak kuat. Meskipun ada formasi di sekitar kota Kekaisaran Iblis, itu hanya formasi pertahanan, dan tidak terlalu kuat. Mereka pasti akan ditembus besok. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanpa perlindungan formasi, tembok kota Kekaisaran Iblis tidak akan mampu menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali. Saat Ji Yun mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia berkata dengan panik. Kalian pasti tahu kalau semua pasukan yang ada di kota Raja Mingli menjelma menjadi monster, kecuali formasi yang bisa menghalangi mereka. Tembok kota yang tinggi ini bisa dengan mudah diatasi. Tembok kota ini hanya dapat menghentikan orang biasa, tidak mungkin menghentikan pasukan kota Raja Mingli. Ikuti saya keluar kota, saya perlu membentuk formasi besar, Anda membantu saya melindungi hukum. Chen Ping berkata pada Ji Yun, baik, Ji Yun mengangguk. Kemudian mereka berdua melompat dan langsung menuju keluar kota Kaisar Iblis. Setelah Chen Ping memilih posisinya, dia meminta Ji Yun untuk berdiri di samping untuk melindunginya.
tetapi Chen Ping sendiri mengeluarkan beberapa jimat dari tubuhnya dan mulai membuat lingkaran sihir. Yang ingin dibentuk oleh Chen Ping adalah formasi pembunuhan. Formasi pertahanan saja tidak dapat menghentikan pasukan kota Raja Mingli sama sekali. Saya melihat Chen Ping melemparkan jimat di tangannya ke udara, dan beberapa nyala api tiba-tiba berkedip, dan kemudian jimat itu perlahan jatuh ke segala arah. Chen Ping bergumam, yang satu mematahkan jalur wabah, yang kedua mendobrak gerbang wabah, yang ketiga menghalangi jalan manusia, dan yang keempat menghalangi hantu yang tidak punya jalan. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan muncul. Mantra pembakaran semuanya terkubur di dalam tanah seperti pedagang kaki lima. Segera, ketenangan kembali pulih, dan pemandangan masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji Yun melihat Chen Ping mengatur formasi, matanya menjadi merah karena iri lagi. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu kuat, dia belum memahaminya. Mungkinkah ini bakat, dan saat Chen Ping sedang menyiapkan formasi, Li Xing sedang menonton dengan tenang di atas batu tidak jauh dari sana. Tuan, seseorang telah keluar dari kota Kekaisaran Iblis. Baru saja ada kilatan cahaya. Saya tidak tahu apakah mereka keluar untuk mengumpulkan mayat atau memasang jebakan. Haruskah kita melapor kepada Raja Li atas keputusannya? Seorang jenderal berseragam bertanya pada Li Xing dengan suara rendah. Tidak, ayah sudah tidur, jangan ganggu dia dengan hal kecil ini. Ayo kita lihat. Li Xing melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, Raja Li telah berkata bahwa Anda tidak akan diizinkan mendekati kota Kekaisaran Iblis. Jika ada bahaya, Anda akan mendapat masalah. Jenderal itu membujuk Li Xing, bahaya apa yang mungkin terjadi? Selain Na Yihe, tidak ada master di alam kesengsaraan di kota Kekaisaran Iblis. Apa yang harus kita takuti? Selama Na Yihe tidak meninggalkan kota sendiri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Li Xing sangat percaya diri Tuan, saya pikir akan lebih baik untuk melaporkan hal ini kepada Raja Li. Jenderal tidak berani mengambil tanggung jawab, jika sesuatu terjadi pada Li Xing, dia tidak akan punya kesempatan untuk selamat. Sampah, pengecut, kamu masih seorang jenderal, kamu berada di puncak alam fusion, jadi kamu tidak perlu takut. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Li Xing mengutuk ketidakpuasan dan menuju kota Kekaisaran Iblis. Tuan, Anda terlalu disengaja. Tepat ketika Li Xing hendak menuju kota Kekaisaran Iblis, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah putih dan berkumis muncul. Langsung menghalangi jalan Li Xing, wajahnya penuh keseriusan. Ketika Li Xing melihat orang itu datang, dia langsung menjadi jujur, dia tersenyum canggung dan berkata, Penatua Qi, kenapa kamu tidak tidur di malam hari? Saya melihat seseorang keluar dari kota Kekaisaran Iblis, dan saya takut mereka akan memasang jebakan, jadi saya berencana untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Bahkan jika seseorang datang dari kota Kekaisaran Iblis, kamu harus melaporkannya terlebih dahulu, dan jangan bertindak tanpa izin. Sebagai putra kota Raja Mingli, jika kamu ditangkap oleh kota Kekaisaran Iblis, mereka akan menggunakanmu untuk mengancam Raja Li. Kalau begitu, akan sulit bagi Raja Li untuk melakukannya. Penatua Qi memarahi Li Xing. Li Xing hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Terlihat jelas bahwa Li Xing takut pada Penatua Qi ini. Melihat sikap Li Xing, Penatua Qi sangat puas, dan kemudian berkata, ikutlah bersamaku, tetaplah bersamaku, bahkan jika kamu bertemu Na Yihe, aku dapat membiarkanmu melarikan diri dengan selamat. Oke, ayo kita lihat. Li Xing mengangguk senang. Pergilah inspeksi, saya akan mengikuti Tuan Muda untuk melihat, kata Penatua Qi kepada jenderal. Jenderal itu mengangguk berulang kali dan kemudian pergi. Status Penatua Qi tampaknya jauh lebih tinggi daripada status jenderal. Penatua Qi mengikuti Li Xing menuju kota Kekaisaran Iblis. Chen Ping mengatur formasi dan kemudian memeriksanya lagi. Dia menemukan bahwa itu tidak mudah untuk dideteksi, jadi dia siap untuk mengambil kembali Ji Yun. Tapi saat Chen Ping hendak meminta Ji Yun pergi, Ji Yun tiba-tiba berteriak ke arah hutan tidak jauh di depan. Hati Chen Ping terguncang. Tadi dia hanya fokus menyiapkan formasi,
dan tidak memeriksa keadaan sekitar, tapi dia tidak ingin ada yang mendekat, dia tidak mengetahuinya. Untungnya, Ji Yun ada di sana untuk lindungi dia, jadi dia ditemukan. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari hutan. Ketika mereka semakin dekat, Chen Ping menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Li Xing, tuan muda kota Raja Mingli. Ketika Li Xing melihat wajah Chen Ping dengan jelas, dia tidak bisa menahan cibiran. Ternyata itu anakmu. Kupikir kamu sudah lama pergi dari sini dan tidak akan pernah kembali. Penatua Qi di samping Li Xing mengalihkan pandangannya ke Chen Ping dan Ji Yun, dan kemudian ekspresi santai muncul di wajahnya. Penatua Qi tidak memperhatikan kekuatan dari dua alam gabungan. Li Xing merasa jauh lebih santai saat melihat itu adalah Chen Ping. Dia tahu kekuatan Chen Ping, bahkan jika kekuatan Chen Ping telah meningkat selama periode ini, berapa banyak lagi yang bisa ditingkatkan, dia masih seorang biksu fusion realm. Penatua Qi di sebelahnya adalah biksu hebat dari alam kesengsaraan tingkat ketiga. Untuk menghadapi biksu alam penggabungan, itu hanyalah masalah gerakan biasa. Kamu datang ke sini pada malam hari, apakah kamu tidak takut ketahuan? Chen Ping melihat Li Xing begitu berani dan berani datang ke gerbang kota Kaisar Iblis hanya dengan satu orang, dia sungguh sombong. Tertangkap, Li Xing tersenyum dingin. Ditangkap oleh siapa? Apakah ada master di seluruh kota Kaisar Iblis kecuali Kaisar Iblis Nayihe? Apa yang saya bawa ke sini adalah seorang tetua dari kota Raja Mingli kita, seorang biksu hebat dari alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dengan Penatua Qi di sini, siapa di seluruh kota Raja Iblis yang dapat menangkap saya? Alam kesengsaraan tingkat ketiga benar-benar mengagumkan, sangat menakutkan. Ji Yun berdiri di samping, melihat ekspresi gerah Li Xing, dan tidak bisa menahan tawa. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, akan sulit untuk mengalahkan biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Li Xing ini sebenarnya berani datang ke sini dan pamer. Siapa kamu? Li Xing memandang Ji Yun dan bertanya. Namaku Ji Yun, dan aku anggota Sekte Fei Tian, kata Ji Yun dingin. Ternyata dia adalah tuan muda tertua dari Sekte Fei Tian. Pantas saja ada pesawat terbang ke sini. Tapi kamu, Sekte Fei Tian, tidak melakukan bisnis. Jadi mengapa kamu datang ke kota Kekaisaran Iblis? Apakah kamu ingin terlibat dalam urusan kami? Biar ku beritahu padamu, masalah antara kami dan kota Kekaisaran Iblis bukanlah sesuatu yang bisa diganggu olehmu, Sekte Fei Tian. Saya menyarankan Anda untuk duduk di pesawat dan kembali. Jika tidak, Sekte Fei Tian Anda akan dihancurkan bersama. Li Xing mengancam begitu saja. Li Xing sama sekali tidak memperhatikan Sekte Fei Tian kecil. Dia bisa mengirim jenderal manapun untuk memimpin pasukannya dan dia bisa meruntuhkan Sekte Fei Tian hingga rata dengan tanah. Bagaimana sekte kecil bisa dibandingkan dengan kota kerajaan mereka? Kamu diambang kematian, dan kamu masih mengancamku, itu konyol. Ji Yun mencibir, dia tertawa dan Li Xing tidak tahu bahwa dia akan mati. Aku diambang kematian? Hahaha, bukankah menurutmu itu konyol? Kulihat kamulah yang diambang kematian. Setelah Li Xing selesai berbicara, dia melangkah mundur dan berkata, Penatua Qi, tangkap Chen Ping itu dan letakkan dia di tiang bendera besok untuk langsung mengorbankan benderanya. Penatua Qi mengangguk, lalu memandang Chen Ping, Nak, apa yang kalian berdua lakukan diam-diam di sekitar sini? Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan menyiksamu. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Penatua Qi selesai berbicara, aura di tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan aura menakutkan menyapu Ji Yun dalam sekejap. Tubuh Ji Yun langsung terlempar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Namun, nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya, dan dia perlahan bangkit. Penatua Qi ingin menakuti Chen Ping, jadi dia menyerang Ji Yun. Melihat ini, Chen Ping bertanya pada Ji Yun, Ji Yun, kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, Tuan Chen, Anda tidak akan mati. Ji Yun menggelengkan kepalanya, tidak sopan datang dan pergi. Sepertinya aku harus memperlakukan mereka seperti ini. Chen Ping tersenyum ringan, tiba-tiba, aura di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan aura menakutkan itu membubung ke langit. Sebelum Penatua Qi dapat bereaksi,
aura menakutkan itu sedang menuju ke arah Li Xing, itu langsung membuat Li Xing terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah.